Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pembimbing kami, Prof. Bambang Sugiharto, dan juga penguji kami, Pak Adit dan Pak Rido. Perkenalkan kami dari tim riset bioetanol ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Low-grade Bioetanol dan Aditif Oxygenated Cyclooctanol terhadap daya, torsi, specific fuel consumption, dan emisi, serta pengaruhnya terhadap koefisien operation pada motor 125 cc. Berikut merupakan outline dari presentasi kami hari ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dibimbing oleh Prof. Bambang Sugiharto dan juga dibantu oleh mahasiswa S2, yaitu Bang Chandra Simanjuntak. Dan saya sendiri adalah Natasha Farisa dan dua teman saya yaitu Noval Abinugli dan Andika Purnama Adrian. Penelitian kami berangkat dari kondisi produksi minyak bumi di Indonesia yang terus menurun. Pada tahun 2009, produksi minyak mencapai 346 juta barel. Sedangkan pada tahun 2018, produksinya terus menurun menjadi 283 juta barel. Nah, penurunan produksi ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan di Indonesia, namun sumber minyak yang semakin tua. Akhirnya, pemerintah membutuhkan sebuah solusi untuk masalah tersebut. Maka keluarlah instruksi Presiden yang menghimbau bahwa kita harus mulai beralih kepada energi alternatif, yaitu energi. Nah, tersebutlah kita mencari energi alternatif yang bisa digunakan. Salah satunya adalah bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 12 tahun 2015, kita seharusnya sudah menggunakan etanol 20% pada tahun 2025. Nah, maka dari itulah kami melakukan penelitian ini untuk mendukung dari peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini kami mulai dengan perumusan sebuah masalah, yaitu penggunaan bensin RON 88 dengan low-grade bioetanol, atau bisa disebut sebagai E10, E20, dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan zat aditif oxygenated cyclooctanol. Lalu kami melihat bagaimana sih performa daya, torsi, SFC, dan emisi pada motor pembakaran dalam. Kemudian kami menggunakan metode coefficient of variation untuk melihat cycle-to-cycle variation. Tujuan dari penelitian kami ini, kami ingin melakukan analisis pengaruh E10, oxygenated cyclooctanol terhadap daya, torsi, SFC, dan emisi pada motor pembakaran dalam. Kemudian kami menganalisis performanya terhadap COV-nya. Berikut merupakan batasan masalah kami. Yang pertama, kami menggunakan low-grade bioetanol, kemudian menggunakan zat aditif oxygenated cyclooctanol, lalu bensin RON 88 atau yang disebut premium di pasaran, kemudian motor pembakaran dalam motor Supra 125 cc, dan interval kecepatan putar dari 4.000 sampai 8.500 rpm. Berikut ini merupakan metodologi penelitian kami. Kami mulai dengan studi literatur, lalu persiapan alat uji, kemudian pengambilan data, pengolahan dan analisis data, dan lalu penarikan kesimpulan. Sebelum melakukan penelitian kami, sebelumnya sudah dilakukan beberapa penelitian. Salah satunya merupakan beberapa penelitian mengenai bioetanol juga. Dilakukan mulai dari tahun-tahun sebelumnya sebelum kami. Nah, berikut ini dipaparkan jurnal yang telah dipublikasikan oleh pendahulu-pendahulu kami. Bisa dilihat seperti utilisasi dari bioetanol terhadap SI engine, kemudian heat release, dan sebagainya. Kurang lebih seluruh dari pendahulu kami juga menggunakan bioetanol. Berikut ini juga merupakan hasil publikasi dari 2 tahun sebelumnya, yaitu 2018 dan 2017, yang juga menggunakan bioetanol terhadap motor pembakaran dalam. Berikut ini merupakan alat penelitian kami yang kami gunakan. Alat-alat ini berada di BT2MP Pusdiptek BSD.
Nah, berikut ini merupakan skema penelitian kami. Kami mulai dengan menyiapkan alat dan kalibrasi, lalu menyiapkan bahan bakar yang akan digunakan, yaitu dengan cara mencampur seluruhnya. Kemudian kami menyalakan engine dan memulai pengambilan data. Dan setelah itu barulah kami melakukan pengolahan data yang nantinya akan dianalisis. Nah, bisa dilihat di bawah ini merupakan gambar dari skema penelitian kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Noval Abinugli. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa tinjauan pustaka yang kami gunakan pada penelitian ini. Berikut ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai parameter data yang kami peroleh, yaitu ada SFC, daya, torsi, dan emisi. Pertama, SFC merupakan jumlah massa aliran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar untuk menghasilkan daya mesin sebesar 1 kW. Lalu, daya merupakan seberapa cepat suatu mesin untuk melakukan usaha. Torsi merupakan gaya yang diberikan kepada piston dari proses pembakaran untuk menggerakkan crankshaft, sehingga kendaraan dapat bergerak dari kondisi diam. Yang terakhir adalah emisi. Emisi pada penelitian ini kami menganalisa 4 gas buah yang kami peroleh, yaitu ada hidrokarbon, CO, CO2, dan O2. Pada penelitian ini kami menggunakan bioetanol sebagai salah satu variabel bahan bakar, di mana bioetanol merupakan etanol atau alkohol yang diperoleh dari saripati tanaman seperti ubi, tebu, dan lain sebagainya. Serta etanol ini memiliki rumus kimia yaitu C2H5OH. Berdasarkan penelitian yang ada, kadar oksigen yang dimiliki oleh etanol sebesar 35% dari berat total keseluruhan. Dengan kandungan oksigen yang dimiliki oleh bioetanol tersebut, dapat menurunkan emisi CO yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Zat aditif oxygenated cyclooctanol merupakan zat aditif yang kami gunakan pada penelitian ini. Zat aditif oxygenated cyclooctanol merupakan aditif alkohol yang memiliki rumus kimia C8H16O. Selain itu juga, zat aditif ini tergolong ke dalam golongan higher alcohols, di mana golongan tersebut merupakan alkohol yang memiliki rantai karbon alkohol lebih dari 3 karbon atom, yaitu C4 sampai dengan C20. Berdasarkan dengan penelitian yang ada, golongan alkohol ini memiliki densitas dan heating value yang lebih tinggi dibandingkan dengan lower alkohol, yaitu alkohol seperti etanol dan metanol. Sehingga, zat aditif ini sangat cocok untuk zat aditif alternatif bahan bakar. Kemudian, dapat dilihat pada gambar ini bahwa struktur zat aditif ini berbentuk cincin, sehingga zat aditif oxygenated cyclooctanol memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik pada proses pembakaran dibandingkan dengan alkohol rantai lurus. Kemudian, kandungan oksigen yang terdapat pada zat aditif ini juga dapat menurunkan emisi CO yang dihasilkan. Berikut merupakan beberapa properties perbandingan antara siklooktanol dengan S10. Dapat dilihat bahwa densitas yang dimiliki siklooktanol lebih berat dibandingkan dengan S10. Lalu heating value yang dimiliki oleh siklooktanol juga lebih tinggi dibandingkan S10, di mana hal ini akan berdampak pada proses pembakaran dan energi yang akan dihasilkan. Coefficient of variation merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda, serta dinyatakan dalam satuan persen. COV merupakan metode yang kami gunakan untuk mengetahui apakah proses pembakaran terjadi dengan baik atau tidak, sehingga dengan mengetahui nilai COV yang kami peroleh, kita dapat mengetahui simpangan antara satu siklus dengan siklus lainnya. Oleh karena itu, jika nilai COV yang diperoleh makin kecil, maka simpangan yang terjadi tidak terlalu jauh, sehingga pembakaran yang terjadi menjadi lebih stabil. Begitu pun dengan sebaliknya. Apabila COV yang dihasilkan semakin besar, maka simpangan yang terjadi akan semakin jauh yang mengakibatkan pembakaran tidak stabil. Berikut merupakan rumus COV yang kami gunakan, yaitu ada simpangan baku pada data tersebut dan nilai rata-rata pada tekanan yang terjadi pada seluruh siklus. Merupakan hasil pengujian yang kami peroleh, yaitu ada daya dan torsi, specific fuel consumption, dan emisi. Berikut merupakan grafik crank angle dengan tekanan yang terjadi pada ruang bakar pada putaran mesin 6000 rpm. Dapat dilihat bahwa tekanan puncak yang terjadi diperoleh pada variabel bahan bakar E10 dengan konsentrasi zat aditif sebanyak 1,3%. Dan tekanan paling rendah diperoleh pada variabel bahan bakar E10 tanpa zat aditif,
Dengan adanya penambahan zat aditif siklooktanol, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin meningkat, walaupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan heating value yang dimiliki oleh zat aditif oxygenated siklooktanol sedikit lebih tinggi daripada E10. Berikut merupakan histogram nilai COV yang diperoleh pada masing-masing variabel bahan bakar pada putaran mesin 4000, 6000, dan 8500 rpm. Dapat dilihat bahwa nilai COV paling kecil sebesar 5% yang diperoleh pada variabel bahan bakar E10 dengan penambahan konsentrasi zat aditif siklooktanol sebanyak 1,3% pada putaran mesin 8500 rpm. Kemudian, nilai COV terbesar yaitu 10,1% diperoleh pada variabel bahan bakar E10 tanpa zat aditif pada putaran mesin 4000 rpm. Selain itu juga, dengan adanya penambahan konsentrasi zat aditif siklooktanol dapat menyebabkan campuran lebih homogen, sehingga nilai COV yang diperoleh akan semakin kecil dan pembakaran akan menjadi lebih stabil. Berikut merupakan grafik kecepatan putaran mesin dengan daya yang dihasilkan oleh mesin. Dapat dilihat bahwa masing-masing variabel bahan bakar memiliki daya maksimal yang dihasilkan pada putaran mesin 8000 rpm. Di mana daya yang dihasilkan paling besar adalah variabel bahan bakar E10 dengan penambahan konsentrasi zat aditif sebanyak 1,3%. Dan daya yang paling kecil dihasilkan oleh E10 tanpa zat aditif. Berikut merupakan grafik kecepatan putaran mesin dengan torsi yang dihasilkan oleh mesin. Dapat dilihat bahwa torsi yang dihasilkan paling tinggi adalah variabel bahan bakar E10 dengan penambahan konsentrasi zat aditif sebanyak 1,3%. Dan daya yang paling kecil dihasilkan oleh E10 tanpa zat aditif. Sehingga dengan adanya penambahan konsentrasi zat aditif siklooktanol pada bahan bakar E10 dapat menghasilkan torsi dan daya yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan densitas dan heating value yang dimiliki oleh siklooktanol lebih tinggi dibandingkan dengan E10. Sehingga energi yang dihasilkan oleh siklooktanol lebih besar dibandingkan dengan E10 tanpa zat aditif. Berikut merupakan histogram dampak dari perubahan nilai COV terhadap daya dan torsi yang dihasilkan oleh mesin uji. Dapat dilihat bahwa dengan menurunnya nilai COV dapat memberikan daya dan torsi yang semakin besar. Selain itu juga, dengan adanya penambahan konsentrasi zat aditif siklooktanol memberikan dampak kepada COV yang semakin kecil, serta daya dan torsi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan trendline yang diperoleh pada grafik tersebut, sehingga variabel bahan bakar E10 dengan konsentrasi zat aditif sebesar 1,3% memiliki nilai COV yang paling kecil, serta daya dan torsi yang paling besar. Kemudian, E10 tanpa zat aditif memiliki nilai COV yang paling besar, serta daya dan torsi yang paling kecil. Berikut merupakan histogram COV terhadap daya dan torsi yang dihasilkan oleh mesin uji pada putaran mesin 6000 rpm. Dapat dilihat bahwa pada grafik ini, trendline yang terjadi juga sama dengan trendline pada putaran mesin 4000 rpm, yaitu dengan adanya penambahan konsentrasi zat aditif siklooktanol dapat memberikan nilai COV yang semakin kecil, di mana nilai tersebut berdampak kepada daya dan torsi yang dihasilkan semakin besar. Berikut merupakan histogram dan grafik dampak COV terhadap daya dan torsi yang dihasilkan pada putaran mesin 8500 rpm. Dapat dilihat bahwa trendline yang terjadi sama dengan putaran mesin sebelumnya, sehingga dapat dikatakan penambahan konsentrasi zat aditif siklooktanol memberikan dampak yang positif terhadap performa mesin yang dihasilkan. Berikut adalah grafik perbandingan dari specific fuel consumption terhadap kecepatan putar pada motor pembakaran dalam. Setiap bahan bakar memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga nilai dari SFC-nya pun juga sangat beragam dan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Bisa dilihat bahwa pada grafik tersebut, grafik yang berwarna kuning adalah baseline atau bisa dibilang sebagai bioetanol E10. Nah, nilai SFC-nya pun juga sangat tinggi atau bisa dibilang sangat boros. Jadi pada penggunaan bahan bakar S10, dia sangat memakan bahan bakar yang besar. Jadi penggunaannya semakin tinggi. Sedangkan pada bahan bakar S10 yang ditambah dengan zat aditif siklooktanol 1,3%, penggunaannya justru lebih irit. Jadi bisa dibilang bahwa penggunaan dari zat aditif ini bisa memperbaiki
SFC dari sebuah motor pembakaran dalam. Berikut adalah histogram antara SFC dengan COV pada kecepatan putar 4000 rpm. Nah, tren lainnya juga semakin menurun seiring dengan penambahan konsentrasi siklooktanol. Pada S10 sebagai baseline, SFC-nya nilainya sangat besar, sedangkan pada bahan bakar S10 ditambah dengan 1,3% siklooktanol semakin membaik. Begitu juga pada SFC berikutnya, di kecepatan putar 6000 rpm. Tren lain juga semakin menurun dan tambahan konsentrasi siklooktanol semakin membuat SFC jadi lebih baik. Dan yang terakhir ada pada kecepatan putar 6500 rpm. Dapat dilihat bahwa tren lain juga semakin menurun dengan penambahan konsentrasi siklooktanol. Maka dari 3 kecepatan putar, dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan zat aditif siklooktanol dapat memperbaiki SFC dari sebuah motor pembakaran dalam. Atau bisa dibilang bahwa motor pembakaran dalam tersebut akan menggunakan bahan bakar yang jauh lebih irit jika menggunakan zat aditif. Selanjutnya adalah hasil pengujian dari emisi gas buang yang dihasilkan oleh motor pembakaran dalam. Pada emisi gas buang, kandungan CO yang terdapat pada gas buang menunjukkan bahwa pembakaran yang terjadi kurang sempurna. Dari grafik CO dapat dilihat dengan penambahan zat aditif oxygenated cyclooctanol dapat menurunkan kandungan CO pada emisi gas buang. Kemudian, jika kita lihat dari grafik kandungan CO2, kadar CO dan CO2 ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana menurunnya kadar CO pada emisi gas buang akan meningkatkan kadar CO2. Pada kecepatan putar 6000 rpm, campuran bahan bakar S10 tambah 1,3% oxygenated cyclooctanol memiliki nilai CO terendah sebesar 3,9% dan CO2 tertinggi sebesar 11,1%. Hal ini dikarenakan cyclooctanol memiliki molekul OH dalam gugus molekulnya yang membantu terjadinya reaksi pembakaran yang lebih sempurna, dan semakin banyak bahan bakar yang berikatan dengan oksigen membantu proses oksidasi sehingga CO dapat berubah menjadi CO2. Kemudian, parameter lain yang kita lihat adalah kandungan HC pada emisi gas buang. Emisi gas buang akan memiliki kandungan HC dikarenakan pembakaran yang tidak sempurna dan masih ada sebagian uap dari bahan bakar yang tidak terbakar seluruhnya. Grafik ini menunjukkan dengan penambahan oxygenated cyclooctanol dapat menurunkan kandungan HC pada emisi gas buang. Pada 6000 rpm, bisa dilihat nilai HC pada S10 ditambah 1,3% siklooktanol adalah yang paling rendah, yaitu sebesar 273 rpm. Menurun 273 ppm. Menurunnya kandungan HC ini dikarenakan senyawa HC bereaksi dengan oksigen dari siklooktanol dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Pada grafik O2, dapat dilihat bahwa kandungan O2 pada emisi gas buang yang dihasilkan oleh campuran dengan aditif siklooktanol rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan dengan O2 yang dihasilkan dari proses pembakaran yang menggunakan bahan bakar S10. Adanya udara yang berlebih pada emisi gas buang ini mengindikasikan bahwa oksigen di dalam ruang bakar semakin banyak dengan ditambahkannya zat aditif oxygenated cyclooctanol karena memiliki oksigen pada gugus molekulnya. Kemudian, kita melihat hubungan antara emisi gas buang dan COV. Dapat dilihat dengan penurunan nilai COV, kandungan CO dan CO2 pada emisi gas buang itu terlihat bahwa CO mengalami penurunan dan CO2 meningkat. O2 juga terlihat mengalami peningkatan. Penurunan nilai COV sebesar 2,7% pada bahan bakar S10 ditambah 1,3% oxygenated cyclooctanol dapat menurunkan kandungan CO sebesar 3,4% dan meningkatkan kandungan CO2 sebesar 0,73%. Emisi HC pada S10 di 4000 rpm sangat rendah, tetapi jika dilihat dari penambahan siklooktanol menunjukkan penurunan pada kandungan HC. Pada 6000 rpm,
Trendline yang dilihat sama dengan 4000 rpm, di mana dengan berkurangnya nilai COV akan menyebabkan CO2 dan O2 untuk meningkat dan CO2 menurun. CO menurun. Maaf. Pada 6000 rpm, penurunan COV sebesar 1,1% menyebabkan kandungan CO2 naik sebesar 1,5% dan CO turun sebesar 4,5%. Kemudian nilai HC dapat dilihat semakin menurun seiring dengan menurunnya nilai COV. Pada 8500 rpm, menunjukkan trendline yang sama dengan 6000 rpm pada kandungan CO, O2, dan HC, di mana penurunan nilai COV menyebabkan CO dan HC menurun, serta O2 meningkat. Bahan bakar S10 menghasilkan CO2 tertinggi, di mana pada campuran menggunakan siklooktanol lebih kecil, namun seiring bertambah persentase zat aditifnya, CO2 akan meningkat. Dari sini dapat disimpulkan, seiring dengan penurunnya nilai COV yang didapatkan, maka proses pembakaran yang terjadi pada motor pembakaran dalam akan menjadi lebih stabil, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan juga menjadi lebih baik. Berikut merupakan kesimpulan hasil perbandingan antara variabel bahan bakar yang kami gunakan pada penelitian ini. Dapat dilihat bahwa penambahan zat aditif oxygenated siklooktanol menurunkan nilai COV yang berdampak positif pada daya dan torsi, yaitu meningkatnya hasil daya dan torsi motor pembakaran dalam, dan SFC yang digunakan menurun. Nilai CO2 dan O2 meningkat, serta CO dan HC menurun. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu daya torsi dan specific fuel consumption yang dihasilkan oleh mesin uji akan lebih optimal dengan penambahan konsentrasi zat aditif oxygenated siklooktanol pada campuran bahan bakar S10. Yang kedua, penambahan konsentrasi zat aditif oxygenated siklooktanol pada campuran bahan bakar S10 meningkatkan kadar CO2 dan O2, serta menurunkan kadar CO dan HC pada emisi gas buang yang dihasilkan oleh mesin uji dibandingkan dengan S10 tanpa penambahan zat aditif. Yang ketiga, penurunan nilai COV berdampak positif terhadap daya, torsi SFC, dan emisi yang dihasilkan oleh mesin uji. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.